Terdapat dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan juga, bahwa bulan ini jangan lupa jadwal kita membaca semua kitab Kejadian. Nah, masih ada beberapa hari lagi untuk tanggal 31. Nah, kalau kita tanggal 30 nanti usahakan kitab Kejadian sudah selesai kita baca. Entahkah 5 pasal satu hari, 10 pasal satu hari. Nah, daripada kita banyak pegang HP, nah kita gunakan berdoa kepada Tuhan, dalam nama Yesus akan kutinggalkan HP ini setengah jam, akan ku baca kitab Kejadian sampai selesai. Cari tempatnya, HP dimatikan dulu. Nah, baru bisa selesai. Kalau itu sudah kita lakukan, pasti bisa terjadi penyelesaian baca kitab ini. Bulan ini Kejadian, bulan Desember nanti kita akan arahkan. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Siapa yang menang, kepadanya akan kukenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini, umat Tuhan yang menang. Umat Tuhan yang menang. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang percaya Tuhan ini, Bapak Ibu, kita ini yang hidup di tengah-tengah dunia ini, bagaikan hidup dalam suatu perlombaan. Suasananya sedang mengadakan perlombaan atau pertandingan. Kita ini sedang bertanding dalam iman kita, yang kita harus betul-betul bersungguh-sungguh. Kalau itu pertandingan, suatu kelak nanti kita bisa menang dalam pertandingan itu. Nah, kita ini hidup di sana, bagaikan itulah kita hidup, kata Paulus. Karena itu pemuda-pemudi, anak-anak, kaum bapak, kaum ibu, orang tua, kita ini sama bertanding ini kita. Untuk apa? Untuk sebuah kemenangan di dalam Tuhan. Dalam pertandingan itu kita konsentrasi, kita meneguhkan diri kita, kita berkomitmen, kita membuang segala perkara-perkara kesenangan kita untuk bisa selamat, sukses dalam pertandingan itu. Kita mengabaikan yang lain-lain, kesenangan-kesenangan kita. Siapa yang tidak senang dengan membenci orang lain? Termasuk Bapak Ibu, termasuk saya juga. Saya senang juga benci kepada orang. Iri hati sama juga, Bapak Ibu senang, saya juga senang. Tapi karena saya punya tujuan, pertandingan itu saya harus menang, saya kesampingkan itu. Sifat iri hati, dengki. Siapa yang tidak senang dengan kebiasaan dunia ini? Untuk membuat yang saya sukai dulu, saya lakukan lagi. Siapa yang tidak senang, Bapak Ibu? Saya juga senang, Bapak Ibu juga begitu. Tapi karena demi suatu pencapaian saya akan capai, maka saya kesampingkan itu semua. Semoga saya bisa berhasil, semoga kita semua bisa berhasil. Dan kalau kita berhasil, kita menang dalam pertandingan itu. Dan kalau kita menang, udah berjuang sedemikian rupa di tengah-tengah dunia ini, pemuda-pemudi berjuang untuk tidak menjual Tuhan Yesus, menderita dalam segala kesusahan, penderitaan batin, kesusahan akan teman hidup, masa muda, kan banyak pergumulan. Bukan saja di masa tua kita menghadapi pergumulan, tapi anak-anak muda juga sekarang banyak mengalami pergumulan hidupnya. Hidup di tengah-tengah dunia yang modern ini tidak gampang. Tapi kalau bisa berhasil, itu berarti pemuda-pemudi menang terhadap semuanya itu gitu. Nah, kalau sudah menang akan mendapat apa? Ini yang kita akan lihat. Mari kita lihat yang pertama. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Kalau menang, maka yang pertama adalah nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Nama Bapak Ibu, nama pemuda-pemudi tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Meskipun Bapak Ibu pemuda-pemudi namanya tidak terkenal hari ini, tidak dikenal orang,
Nama disodorakan pun tidak dihargai orang. Bapak Ibu tidak dihargai namanya, tidak dikenal orang, tidak terkenal seperti orang lain. Tetapi kalau bisa menang dalam mengikuti Tuhan, maka nama saudara-saudara, nama Bapak Ibu, pemuda-pemudi akan tetap tercatat dalam kitab kehidupan itu. Itulah kitab kehidupan. Dari namanya saja kita tahu bahwa kitab ini adalah memuat nama-nama orang yang akan hidup selama-lamanya. Filipi pasal 4 ayat 3 kita baca. Filipi pasal 4 ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, yang setia, tolonglah mereka, sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nama-nama mereka ini sudah tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, untuk sampai namanya tercantum dalam kitab kehidupan itu, mereka, apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka ini berjuang. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kita ini berjuang, bertanding. Siapa kita yang menang nanti? Siapa yang bertahan? Mungkin sekarang kita tidak dikenal orang, nama kita tidak terkenal bagi yang lain. Bahkan sesama warga gereja pun mungkin tidak mengenal nama kita. Tetapi Bapak Ibu diam-diam mempertahankan imannya. Dalam perjuangan itulah nama Bapak Ibu tercatat di sana. Manusia tidak mengingat, tapi Tuhan Allah Maha Pengingat. Dia akan selalu ingat dengan kita. Ini bapak ini ibu ini pemuda ini. Dia sudah berhasil hidupnya. Meskipun ia berjuang di tengah-tengah dunia ini yang tidak gampang, tapi ia tetap setia kepadaku. Namanya ada di situ. Itu orang yang berjuang. Lalu siapa lagi? Bukan hanya berjuang untuk nama itu sampai tercatat di sana. Menurut Paulus ini, Efesus pasal 4, Filipi pasal 4 ayat 3 ini. Yang pertama tadi itu berjuang. Yang kedua adalah ikut dalam pekabaran Injil, mengabarkan Injil gitu. Nah, ini yang paling pokoknya. Mengabarkan Injil artinya apa? Kita berupaya untuk menjelaskan, membantu agar nama Yesus itu bisa dijelaskan, dikabarkan, disampaikan kepada siapa saja, orang-orang di sana. Mungkin Bapak Ibu, pemuda-pemudi saudara tidak ikut seperti hamba Tuhan memberitakan dengan kata-katanya, tetapi ikut terlibat di dalamnya agar orang di sana bisa menjelaskan Injil. Maka kita di sini yang membantu dia pergi, kan seperti itu. Agar orang di sana bisa mendengar tentang Injil, maka kita siapkan wadahnya. Jemaat Tuhan terlibat di sana. Kalau berdasarkan ini namanya dicatat. Kalau berdasarkan Filipi pasal 4 ini, namanya tercatat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tercatat di mana? Tertulis di mana? Di kitab kehidupan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berlaku bagi siapa saja, tua dan mudanya kita, ada nama-nama kita. Sekarang nama ini hanya bagi mereka yang ada di situ, yang tertulis dalam kitab kehidupan itu, yang beroleh kehidupan kekal. Mereka ini yang beroleh kehidupan kekal. Wahyu pasal 21 ayat 8. Kita baca dulu apa ayat ini. Dia berkata apa? Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Namun orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi yang akan
dibuang atau namanya akan dihapus atau tidak ada namanya dalam kitab kehidupan ini, itu orang-orang tidak percaya Tuhan, ya. Orang-orang penakut, artinya dia tidak berani mengakui Tuhan dalam hidupnya itu. Kalau di tengah-tengah orang dunia ini dia beradaptasi lalu mengikuti cara-cara dunia, Tuhan yang ada di hatinya tidak berani ia akui dalam hidupnya. Ia tidak berani untuk tegak lurus percaya Tuhan itu. Dia tidak berani gitu. Penakut ini orang. Kemudian orang-orang keji, pembunuh-pembunuh. Mungkin kita tidak melakukan pembunuhan, tetapi yang lain berbuat cabul. Mungkin kita tidak sihir menyihir, mungkin tidak lagi penyembah berhala, tapi kita sering berdusta, bukan? Nah ini sering berbohong. Ini tercatat di sini, orang-orang ini tidak mendapatkannya. Dalam nama itu tidak tercatat suka berbohong, berdusta. Ini berat Bapak Ibu. Makanya saya bilang kalau kita menjadi Kristen ini kan tidak sesederhana itu kita Kristen ini gitu. Kristen ini betul-betul Kristen yang betul-betul Kristen itu memang dia harus orang-orang pilihan betul-betul menjadi Kristen gitu. Dibutuhkan kedewasaan yang betul-betul dewasa, yang kuat betul-betul gitu. Saya percaya Tuhan ini betul-betul, saya memang percaya akan Tuhan, bukan pengaruh-pengaruh yang lain. Saya percaya memang ada pengaruhnya hamba Tuhan, pengaruh gereja, tapi urusan saya dengan Tuhan itu karena betul-betul saya memang dewasa. Saya dipanggil untuk percaya, saya akan dipanggil untuk bersama dengan Tuhan. Mereka mendapatkan bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala, segala perilaku-perilaku. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dialah yang beroleh kehidupan yang kekal. Di dalam kitab kehidupan bukan saja memuat nama-nama baru, tetapi akan ada penghapusan nama-nama lama. Orang-orang yang kelak, yang kalah, maksud saya, orang-orang yang kalah dalam pertandingan iman itu, dalam mengikuti Tuhan, ya. Orang-orang yang murtad, menjual Tuhan Yesus oleh karena keinginan dunia, oleh karena kawin mengawin misalnya, pemuda-pemudi ya, demi seorang laki-laki, demi seorang perempuan dia jual Tuhan Yesus. Namanya tidak akan ada dalam kitab ini karena menjual Tuhan Yesus demi keinginan dunianya. Jadi bukan saja ada nama-nama baru, tapi akan ada penghapusan nama-nama lama yang dulunya mungkin waktu remaja setia dengan Tuhan, waktu pemuda ia terlibat dalam pelayanan, tetapi begitu ia ambil keputusan untuk berkeluarga, ia jual Tuhan, namanya akan terhapus. Jadi bukan saja nama-nama baru, tapi nama-nama lama akan ada yang dihapus. Bagaimana dengan kita, nama kita? Yang kedua, masih pada ayat yang kelima, Wahyu pasal 3, yaitu akan dikenakan pakaian putih. Kalau kita menang di tengah-tengah dunia nanti dalam pertandingan iman yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan apa? Kita akan dikenakan pakaian putih. Apa maksudnya? Ini tidak lain adalah suatu simbol pakaian kesucian, pakaian kebenaran atas telah setia dengan Tuhan, atas telah tekun mengiringi Tuhan, mengikuti Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tekun begitu. Bapak Ibu betul-betul tekun ikuti Tuhan. Nah, jadi kita diminta untuk betul-betul mengurus pribadi kita, betul-betul kita urus dengan Tuhan, kita tekuni Tuhan itu gitu. Percaya dengan Tuhan. Kemudian kita bukan hanya percaya, kita disertai dengan segala perbuatan-perbuatan kita. Maka kita akan dipakaikan pakaian putih.
lambang penghargaan kepadanya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Wahyu pasal 3 ayat 21. Siapa yang menang, ia akan kududukkan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Yang terakhir adalah ia akan duduk bersama Tuhan di atas tahtanya. Setelah orang percaya, Bapak Ibu, dalam susah dan duka ikut Tuhan Yesus, jadi orang percaya, ia setia di dalam gereja, maka orang percaya mendapatkan kehormatan, sebuah kemuliaan yang luar biasa yang dikerjakan, yang diberikan oleh Tuhan dalam kerajaannya, yaitu dia akan didudukkan di tahta pengadilan bersama dengan Tuhan. Di dunia ini Bapak Ibu mungkin kita tidak terkenal bagi orang lain, tapi bagi orang yang betul-betul ini setia dengan Tuhan, dia menang dalam hidupnya. Pertandingan imannya diikuti dengan baik, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ia tidak peduli dengan keadaan apa, susah senang, ikut Tuhan, pokoknya saya ikut dengan Tuhan. Tuhan menghargai orang-orang ini. Inilah rancangan Tuhan ke depan bagi orang-orang yang menang dan setia kelak nanti. Kita artinya tidak sia-sia, bukan di tengah dunia ini. Ada pengajaran-pengajaran, ada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita untuk kita mengerti. Kalau saya setia dengan Tuhan, ikut Tuhan, saya setia ke gereja, ibadah, hujan pun saya tetap satu tujuan saya kepada Tuhan. Saya berusaha membagi kehidupanku ini dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah berhasil melawan segala godaan, melawan segala cobaan di dunia ini. Pemuda-pemudi berhasil melawan cobaan. Tidak gampang. Mengikuti Tuhan itu betul-betul tidak gampang. Hasil, maka kita akan duduk. Tidak memandang kita, tidak dikenal di dunia ini, tapi kita akan duduk bersama Tuhan nantinya. Ini setimpal dengan apa yang orang percaya Bapak Ibu telah lakukan di muka bumi ini. Setimpallah, telah bersusah payah, berusaha mengikuti Tuhan, memberi diri, maka setimpallah diberikanlah ini, supaya duduk bersama-sama. Bukan saja tadi diberikan pakaian putih, kan ada lagu yang sering kita nyanyikan, bukan? Kalau kita berhasil, lagu itu kan lagu yang Tuhan tuntun, yang benar-benar akan kelak akan terjadi. Seperti yang Bapak Ibu lihat di YouTube, film-film yang sekarang, video-video singkat tentang orang-orang yang diangkat itu, bagaimana mereka mendapatkan pakaian putih itu, bukan? Ada lagu 261, kalau salah 261. Ini yang akan diberikan, dikarenakan apa nantinya? 261. Ini lagunya. Iman itulah kemenangan. Ayat yang keempat, saya nyanyi lagu ini ya. 261. Ayat yang keempat. Yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan musuhnya, jubah putih diberi. Yang mengalahkan musuhnya, jubah putih diberi. Sama-sama kita nyanyi ya. Dan dalam surga namanya Tuhan mengakui. Hai maju dengan terang serta hati penuh kasih. Kuasa kegelapan kalahlah demi nama Yesus. Iman
Imanlah beri menang, imanlah beri menang, ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Kalau dia bisa mengalahkan musuh di dunia ini, apa musuh kita? Dosa itulah musuh itu. Yang tidak kita sukai, itu yang datang Bapak Ibu. Yang dilarang Tuhan, itu yang paling dekat dengan kita hari ini, bukan? Yang Tuhan bilang jangan lakukan itu yang datang. Tapi kalau kita berhasil mengalahkan yang tidak disukai oleh Tuhan, yang dilarang-larang oleh Tuhan, dan kita bisa menang, maka janji Tuhan ini yang mengalahkan musuh-musuhmu itu. Bukan kita mengalahkan peperangan, mengalahkan Hamas, mengalahkan apa, lalu diberi jubah putih, bukan. Tapi yang mengalahkan musuh-musuh daging kita ini, yang mengalahkan segala kebencian, iri hati, dengki, pertikaian, pesta pora, kemabukan, mengalahkan keinginan-keinginan dunia ini. Siapa yang bisa menang? Dia akan kuberikan jubah putih. Dan bukan hanya itu, lagu ini memang ditulis, diambil dari kitab Wahyu ini pasal 3 ini. Namanya di sorga, dalam sorga namanya Tuhan mengakui. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tidak penting hari ini kita diakui atau tidak oleh orang lain. Pelayanan Bapak Ibu mungkin tidak dihargai oleh siapapun, tapi ingatlah ada Bapa di sorga. Pelayanan adik-adik yang setia dengan Tuhan, pemuda-pemudi yang setia dengan Tuhan, mungkin tidak diakui oleh teman-teman, tapi ingat ada Bapa di surga yang maha tahu, lebih tahu daripada saudara-saudara, teman-teman, kawan-kawan dan keluarga kita. Dia maha tahu dan lebih tahu dari segalanya. Dia akan catat apa yang kita lakukan. Betapa harus dewasanya kita dan kuatnya kita dalam Tuhan kita. Mau dihargai atau tidak pun apa yang saya lakukan untuk Tuhan ini, Tuhan maha tahu. Tidak usah berusaha untuk menyenangkan sesama kita, berusaha untuk cari supaya kita dihargai, diterima. Tidak usah. Bagian saya lakukan. Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan, pengajaran-pengajaran, doa-doa dinaikkan. Kalau Bapak Ibu ambil keputusan untuk tetap ingat akan Tuhan, dan aku percaya Tuhan bukan pengaruh dari Bapak ini saja melulu. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, nama Bapak Ibu tercatat di surga kan bukan pengaruh gembala sidang, tapi karena pengaruh Bapak Ibu yang betul-betul setia dengan Tuhan itu gitu. Saya sebagai hamba Tuhan, rahmat Tuhan yang lain hanya alat saja, menuntun Bapak Ibu tidak akan selamanya. Mengunjungi Bapak Ibu tidak akan selamanya, tidak akan sebisa-bisanya mendoakan Bapak Ibu, karena dia juga masih mendoakan anak-anaknya, istrinya, keluarganya. Anda bersama dengan sakit anaknya ini, anaknya sakit, suaminya sakit, istri sakit, kan dia perlu mengurus, dia mikirkan anak-anaknya, masa depannya. Bapak Ibu tidak akan bisa percaya kepada Tuhan, selamat hidup Bapak Ibu kalau berharap kepada seorang hamba Tuhan saja, tidak akan. Bapak Ibu, adik-adik harus bangkit seorang diri. Aku percaya Tuhan karena dia lebih dari segala-galanya untuk hidupku, kan itu. Maka setimpallah, diberikanlah tempat, didudukkanlah bersama dengan Bapa di surga. Ia akan meminta. Wajarlah kalau ini diberikan. Sudah berusaha, walau aku hidup seperti ini, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Walau cobaan banyak, walau Tuhan kita tidak lihat dia sekarang, mujizat-mujizatnya belum kunjung datang, pergumulan beban beratku tidak ada jawabannya, orang lain tidak ada yang peduli rasanya, tapi aku tetap percaya Tuhan Yesus. Tadi kesaksian Ibu Kirolina, Bapak Ibu, siapa menyangka Ibu Kirolina yang sudah tak sadarkan diri berminggu-minggu. Dan kalau bukan keajaiban Tuhan terjadi, tidak mungkin dia bersaksi tadi. Dia masih hidup sampai sekarang. Tuhan beri kesempatan ajaib loh. Dia sendiri betul-betul selain dari doa kita naikkan, tapi ibu ini punya iman yang luar biasa. Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku.
Jangan bilang Pak Gembala tolong aku, Pak Gembala tolong aku, Pikaris Kia tolong aku, Pangdesa tolong. Mereka tidak akan bisa menolong. Iman Bapak Ibu lah yang menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Jangan karena hanya batuk pilek minta doakan, seantara dunia yang tahu hanya batuk pilek saja. Kapan kita ini dewasa? Iman saya ini dewasa. Dan jangan-jangan berpikir kalau saya nak didatangi, saya nak ke gereja. Bapak Ibu, jangan fokus kepada Tuhan ini karena fokus karena orang perhatikan saya, baru saya datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan karena memang saya butuh Dia. Aku ini butuh Dia. Kalau ini terjadi, betapa hebatnya Bapak Ibu iman. Kalaupun seandainya saya tidak ada di sini lagi, Bapak Ibu, betapa hebatnya iman di tempat ini. Tuhan akan menjumpai, bukan karena pengaruh pendeta ini, gereja ini maju dan bertumbuh, tapi karena Tuhan Allah ada di sini dan hadir di gereja ini. Dialah yang membawa Bapak Ibu untuk datang ke gereja ini, bukan karena pendeta kadar. Bapak Ibu datang kepada Tuhan di sini bukan karena pengaruh seorang gembala, tapi ada Tuhan Allah yang ada di sini yang menarik Bapak Ibu. Ini kesaksian tadi, bukan saya video khotbah-khotbah YouTube itu. Ada mungkin tidak banyak yang menontonnya, tapi ada Bapak ini mau mendiri, kok ada yang menarik saya Pak, katanya. Ada yang menarik saya karena Tuhan Allah ada melalui itu. Wajarlah kalau Bapak Ibu seperti itu, maka diberikan tempat. Bukan saja orang-orang yang selalu tampil, tapi Bapak Ibu tidak pernah tampil sekalipun, tapi nama Bapak Ibu diberi jubah yang baru, namanya tak akan dihapus, itu milik Bapak Ibu sekalian. Wajarlah Bapak Ibu mendapatkan janji Tuhan Yesus Kristus karena Bapak Ibu sudah menang. Marilah berjuanglah kita dalam iman ini, sama-sama kita berjuang. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, berjuanglah kita. Saya berjuang, saya ke gereja, saya beribadah, saya memberi, saya berdoa, itu karena satu-satunya mempengaruhi hidupku adalah karena Tuhan Allah yang akan mengambil aku nanti, dan aku akan mati, aku akan menghadap Dia, akan berjumpa dengan Dia. Dan apakah namaku ada di sana? Atau nama orang-orang yang baru saja percaya dengan Tuhan ada di sana? Aku yang sudah lama percaya dengan Tuhan, tapi kemana namaku? Berjuanglah kita, bertandinglah, mudah-mudahan kita menang sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita